Oke, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 mahasiswa Universitas Pakuan yang ingin meneliti tentang matkul Customer Value Discovery ke desa Batik Cibuluh. Dan kita dari kelompok 2 dan dosen pembimbing kita adalah Pak Hari Muharam. Dan tunggu saja konten-konten kita selanjutnya dan wawancara kita. Oke? Bye. Oke guys, kita sudah sampai di Batik Mangit dan kita akan melakukan wawancara sedikit ya, dan tunggu aja di kelompok 2. Saya perkenalkan nama saya Bu Sri Wahyuningsih. Dulu itu pertama saya tuh pertamanya tuh tanggal 17 2017 awalnya. Terus saya pelatihan Ibu ya. Ada pelatihan. Terus jadi itu bergabung lagi sama teman-temannya 2019 ya. Pas launching Kampung Batik Cibuluh. Jadi sebelumnya itu kita sudah ada kelompok batik di sini, tapi gak banyak. Waktu itu tahun 2017 memang ada pelatihan dari dinas. Waktu itu dinas ketenagakerjaan, terus ada lagi sempat dari dinas apa lagi Bu? Setelah itu ada lagi dari dinas yang lain gitu. Ada beberapa kelompok di situ yang sudah terbentuk. Nah, sebelum launching di Agustus 2019, kita diadakan pelatihan lagi tapi dari Basnas. Nah, sama IPB. Waktu itu kita ada pelatihan sekitar seminggu ya Bu ya. 2 mingguan. Terus lah kita dibentuk lagi kelompok dan dikelompokkan lagi. Terus emang makin banyak lagi kelompoknya. Nah di situ baru terbentuk Langit di 2019. Dulu aku Cibuluh pertamanya. Awalnya sih namanya Batik Cibuluh. Baru terbagi-bagi menjadi batik. Terus jadinya karena Cibuluhnya nama kampung, kita nggak boleh nama batiknya, brandnya nggak boleh Cibuluh. Harus ganti. Makanya jadilah Langit namanya. Kalau desa batik itu berdiri dari tahun kapan? 2019 sebelum Covid, Agustus 24 Agustus 2019. Dulu awal banget ada tradisiku di sini. Itu awal mula ada batik ya Bu ya. Iya. Di Bogor itu di kali dulu dekat. Tapi di sono di jauh bukan di RT sini. Itu pertama kali pendiri batik ya, pencetus batik itu dia. Pak Asis. Pak Asis itu dengan batik tradisiku. Terus dia pindah tempat ke Bumi Sentosa. Bumi Sentosa dulu dia pindah ke sana, terus di sini udah nggak ada batik. Barulah Pancawati bikin batik 2014. Dan dia yang mencanangkan untuk Kampung Batik Cibuluh ini dari Pancawati, dari Batik Pancawati. Makanya Jepang sampai sini semua. Makanya ketika terus kesini ada pelatihan 2019 barulah diresmikan jadi Kampung Wisata Batik Cibuluh. Kalau untuk motivasinya membuat apa namanya? Motivasi buat batik ini pasti dari pemerintah gitu karena pelatihan ya. Awalnya karena pelatihan gitu. Terus karena memang di sini mau memberdayakan kaum ibu. Emang kalau batik di Kampung Batik Cibuluh sendiri di Bogor ini kita kaum ibu yang mengerjakan dari awal sampai akhir. Jadi kebanyakan pengrajin itu nggak ada tenaga prianya. Jadi ada yang tukang ngecap, ada sih. Kecuali kalau yang dia memang keluarga. Kalau dari Batik Melangit kan ada beberapa kepala gitu, jadi beberapa kakak digabungin jadi satu kelompok gitu kan. Sebetulnya itu kan per kelompok batik apa gitu. Nah kelompok itu jadi nama brand, nama kita dinamain brand. Nah kalau di Melangit itu ada 4 orang, jadi beda-beda kakak istilahnya. Adapun yang keluarga itu kayak Batik Pancawati, Melinda, Irwanda, dan Bumiku itu memang keluarga dia. Jadinya ada orang lakinya lah, kayak bapaknya sebagai yang ngecat kayak gitu. Kalau di kita tidak ada. Kita ibu-ibu semua. Melangit ibu-ibu semua. Kalau dari awal pembuatan awal terbit itu ada perubahan besar, perubahan penting lah bagi Langit ini. Awal muncul ini ya, awal muncul sampai dengan sekarang ini, sampai saat ini ada perubahan penting. Pas awal banget sangat sulit ya Bu ya. Waktu itu ada Covid kan, kita nggak produksi sama sekali, tidak ada berkumpul, nggak ada penjualan sama sekali. Jadi benar-benar ketika habis launching
terus COVID itu benar-benar kita mati ya Bu ya istilahnya gitu. Jadi kita nggak ada aktivitas kegiatan produksi dan penjualan pun nggak ada. Itu cukup lama juga ya Bu ya. Ini bisa survive lagi di era sekarang. Karena apa? Dia mulai dibuka dan udah mulai kumpul itu ada kunjungan sedikit dan kami pun barang-barang kami ditaruh di Dekranasda. Jadi ada 2 outlet yang kita masukin barang kita gitu. Dekranasda Kota Bogor kan ada kumpulan UMKM. Nah kita di situ di Botani Square sama di Bina Marga. Naruh juga di Taruh di situ. Beda sih. Beda semua. Beda, nggak sama. Biar bambu tapi itunya nggak sama. Dari Motifnya motifnya beda. beda, Sama. terus Beda. sama apa ya Pewarnaannya juga nggak sama. Kalau biasa di kita lebih warnanya agak cerah, dominan cerah dan gelap. Ada di pengrajin lain itu yang pakai pewarnaan alam kayak gitu. Ada pewarnaannya yang lebih ke soft atau lebih ke warna coklat-coklat aja gitu ya produksinya. Untuk motifnya sendiri juga kita beda walaupun yang diangkat ikon Kota Bogor, cuman filosofinya sama. beda-beda dan motifnya pun beda-beda. Jadi kalau mau nyari yang seperti ini angklung di tempat lain nggak ada, hanya di kita aja kayak gitu. Berarti bisa dibilang kalau yang batik langit ini lebih cerah nggak warna dari yang lain. Ya. Itu yang membedakan ya. Kita varian ya, Varian. bervarian. Jadi range-nya tuh bisa dari remaja ya, anak-anak kayak sampai orang tua sih. Cara menjangkau ini Kita online paling dari Instagram, nanti biasanya juga kontak ke kita, kadang ada yang datang langsung ke sini atau minta kirim, kita kirimin. Berarti only by Instagram aja, enggak susah, nggak boleh di marketplace gitu kayak Shopee. Iya dulu pernah, tapi kita nggak apa ya, nggak bisa gitu Nggak bisa, karena soalnya harganya nggak bisa harganya. Masalahnya tanah harga. Karena kan kalau kita kan emang batik tulis, batiknya tuh asli handmade ya. Kalau sedangkan di Shopee kayak gitu marketplace kan terus batiknya printing, harga lebih murah. Jadi kita tuh sama harga tuh kalah, jadi kita terlihat lebih mahal. Padahal memang aslinya kalau batik tuh seperti ini gitu, handmade gitu. Kalau yang di pasaran itu sebenarnya itu bukan batik, jadi kayak Printing. motif batik gitu, kain printing yang motifnya batik gitu. Jadi itu bukan batik. Nggak bisa, kita udah pernah coba ya Bu ya, Iya. di Shopee, sama Tokopedia, cuma nggak ada penjualan, udah sampai lama tuh nggak ada penjualan. Jadi orang lebih nge-DM kadang nanya gitu, terus langsung datang ke sini gitu. Mungkin edukasi kayak tadi itu antara batik printing sama batik kita Iya, handmade perbedaan. gitu. Jadi kadang orang masih apa ya, kok mahal sih banget, kayak iya. gini gitu ya. Kan dibilang itu kalau batik Bogor tuh mahal gitu kan. Padahal tuh kalau mau dilihat di compare gitu dengan batik yang lain gitu ya, bukan di kampung batik relatif lebih murah ya Bu ya dibanding batik-batik yang Bogor yang di luar area kita gitu ya. Dan harganya pun mereka udah di atas 3,5, kita 300. kayak gitu. Jadi emang kan mahal karena kita handmade, pengerjaannya memang masih manual, semua itu handmade. Termasuk kayak batik tulisnya juga kita nyantik sendiri kayak gitu. Dan prosesnya tuh nggak sebentar ya Bu ya. Sebulan. Kalau untuk batik tulis tulis bisa sebulan. sampai 1 bulan. Kalau untuk batik cap sih Kalau kan seminggu ya. cantik. Kalau latihan dulu sempat ada ya Bu ya. Biasanya dari Disparbud ya. Parbutnya. Sabut itu apa? Dinas Pariwisata. Oh. Itu biasanya itu Dispar ya suka ngasih bantuan berupa bahan Bahan baku baku. atau Bahan baku. pelatihan. Kita butuhnya pelatihan apa gitu. Sampai sekarang masih ada. Tapi sekarang Kalau udah- tahun ini nggak ada. belum ada. Mungkin dipindah-pindah mungkin. Karena Tahun bergantian kemarin batik, biasanya nanti dia. jalan, nanti ke kemana, jalan, nanti ya. Jadi nggak berupa pelatihan, misalkan dia habis ngasih bantuan ini peralatan atau bahan baku, udah nanti kapan lagi dia ada pelatihan yang kayak manajemen marketing ya Bu ya, pembukuan kayak gitu. Nanti kadang juga dari kampus, dari IPB atau AK gitu juga suka ada pelatihan kita terkait misalkan dia kebutuhannya apa. Kayak waktu AK
yang Pakuan juga bahasa Inggris ya Bu ya. Bahasa Inggris. Dia mau ngembangin bahasa Inggris buat apa ya, kalau ada kunjungan dari luar, jadi kita bisa. Kalau itu paling di Malang lebih ke motif sih, memperbanyak motif. Kayak lebih itu kita lebih memperbanyak motif lagi biar nggak monoton ya. Biar nggak monoton. Oh, nggak bisa kalau kita ada pemesanan by online gitu, kita kalau dianya nggak bisa datang ke kita lihat langsung kan dari foto tuh, nanti dia kalau ini nggak bisa yang ke inian ke warnanya kecerahan atau kurang ini gitu, bisa dari kok, jadi kita ngirimnya sesuai benar-benar sesuai pesanan, jadi nggak pernah ada yang gagal. Jadi kita foto ulang dulu yang kayak gini sesuai nggak gitu. Itu aja sih Bu. Iya. Ada lagi. Lain lagi kan. Jadi terima kasih Bu untuk wawancara untuk hari ini. Ya.